مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي ولجميع المؤمنين آمين. Ridho ila wali syafaat pada buka ya. Kita lanjutkan ngaji kita hari ini. Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali dalam keadaan sehat walafiat. Anugerah yang sangat luar biasa, anugerah yang harus kita syukuri, anugerah sehat, dan tentu yang paling mahal adalah anugerah hidayah. Karena pagi hari beribadah, ngaji, silaturahmi itu, kalau orang yang nggak dapat hidayah itu berat. Ya. Alhamdulillah buat kita semuanya, kita jalankan pagi hari ini, mudah-mudahan istiqomah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Cahaya yang di belakang saya bukan cahaya, nanti dikira cahaya malaikat, itu adalah listrik. Ya. Jadi karena saya matikan gelap. Ya, sementara nyala, mohon maaf agak silau. Kita lanjutkan ngaji kita pagi hari ini. Pagi hari ini saya ingin membacakan sebuah makalah yang termaktub dalam kitab Nasaihul Ibad. Nasihat-nasihat buat ibad, buat para hamba-hamba Allah, seperti kita semuanya. Kitab Nasaihul Ibad ini ditulis oleh Syekh Syihabuddin Ibnu Hajar Al-Asqalani yang juga diberi keterangan atau syarah oleh Imam Nawawi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. An ba'dil hukama. Makalah ini diambil dari ucapan atau nasihat dari para hukama. Hukama itu orang-orang bijak bestari, ahli hukum, ahli kebijakan, ay atibba'il qulub, yaitu para ulama-ulama yang dikenal dengan sebagai dokternya hati, ahli obat hati. Jadi ahli obat hati itu bukan untuk sakit liver, itu bukan. Kalau sakit liver itu kan hati yang fisik, yang rusak, yang sakit. Tapi ini adalah hati dalam pengertian ruhaniyahnya, jiwanya. Ya, hati dalam pengertian non-fisik. Kalau ahli liver ya dokter-dokter spesialis penyakit dalam. Tapi sakit hati yang ruhaniyah, yang spiritual, yang non-fisik, itu tentu adalah para ulama. Ya, yang disebut di sini secara spesifik sebagai hukama, ahli-ahli kebijakan. Orang-orang bijak bestari, ulama-ulama yang bijak bestari, yang alim, yang solih, yang dikenal atibba'il qulub, yang mereka bisa menyembuhkan sakit hati kita. Bukan sakit hati fisik, tapi non-fisik. Nah, beliau memberikan tips kepada kita semuanya. Salah satu asya'a, ada 3 hal. Tufarrijul khusasa, tufarrijul khusasa, yang bisa menghilangkan galau. Kenapa saya ingin membaca ini, makalah ini pagi hari ini? Karena Gen Z itu katanya terkenal mudah galau. Dikasih tahu sedikit, pasang status. Galau. Ya. Tersinggung sedikit, pergi. Ngambek. Katanya anak-anak Gen Z itu senangnya kerja itu yang tidak terikat. Tidak terikat dengan bosnya, tidak terikat dengan tempatnya. Bisa kerja di mana-mana. Staycation di mana-mana. Ya. Tidak terikat dengan aturan-aturan perusahaan.
karena pengen bebas dan mudah galau. Kalau nanti ada drama-drama sedikit, kalau di kantor kan banyak dramanya. Katanya Pak Cita ini, bukan di tempatnya Pak Cita, bukan di tempat lain. Banyak dramanya. Nah, mereka nggak kuat, nggak tahan dengan drama-drama seperti itu. Makanya kerjanya seringnya bebas staycation. Ya. Nah, itu kan anak Gen Z, Pak. Kita ini kan sudah anak kolonial gitu. Kegalauan itu ternyata menular. Ya. Karena exposure tentang kegalauan itu di mana-mana, maka auranya juga terasa untuk semuanya. Ya kan? Ya, auranya, aura kegalauan itu terasa di mana-mana. Menular, termasuk kepada anak milenial maupun kolonial. Ya. Ya, bagaimana tidak menular? Semua medsos itu exposure-nya itu lebih banyak isinya kegalauan. Ya. Apalagi Facebook gitu ya, isinya banyak galau. Isinya itu orang pamer sama galau. Gitu. Lagu-lagu juga begitu. Ya. Coba lihat playlist lagu anak-anak zaman sekarang. Yang trending di Spotify, trending di YouTube. Saya juga baru tahu karena saya kan punya playlist sendiri. Playlist sendiri yang tidak ngikutin tren. Ternyata kalau dilepas playlist saya gitu, itu secara otomatis diarahkan ke lagu-lagu yang trending hari ini. Isinya lagu-lagu galau semua. Ada lagunya siapa Pak Cita lagunya? Bernardia, ada siapa lagi? Itu isinya lagu-lagu galau semua itu. Juicy, Ternyata, Juicy, ah, Juicy, Juicy, Louisi. Juicy Lucy. Pak apal kan Pak Cita kan? Isinya lagu galau semua kan? Padahal Pak Cita bukan anak Gen Z, tapi Pak Cita itu ketularan. Ya, kena terpaan. Karena zaman sekarang media itu luar biasa exposure-nya. Ya. Nah, itu salah satu penyebab mengapa kemudian kegalauan itu terasa di mana-mana. Ya. Yang kedua, eh, kata orang, ya tantangan zaman semakin berat. Ya, itu membuat orang juga mudah melo dan galau. Nah, sehingga sekali lagi kegalauan itu menyebar di mana-mana. Maka penting, yuk coba kita mendengarkan nasihat ulama. Seperti yang termaktub dalam kitab Nasihat Khalibat yang kita baca hari ini. Salah satu asya'a tufarrijul usos. Ada 3 hal yang bisa menghilangkan kegalauan. Apa itu? Yang pertama adalah zikrullah ta'ala. Mengingat Allah ta'ala. Bi'ayyi sifatin kanat. Dengan seluruh sifat-sifatnya. Dengan apa zikir? Banyak-banyak zikir kepada Allah. Ka'ayyakula seperti misalnya mengucapkan atau berdoa. Kathiron banyak-banyak. Ya, mengucapkan lafad banyak-banyak. Lafad apa yang diucapkan? La ilaha illallah wa la hawla wa la quwata illa billah. Sudah hafal semua. Ya. Cuma dibaca apa enggak? Dilafadkan apa enggak? Ya. La ilaha illallah wa la hawla wa la quwata illa billah. Ini doa yang disarankan, diajarkan oleh Imam Nawawi ketika mensyarah kitab yang ditulis oleh Imam Ibnu Hajar al-Asqalani ini. Apa itu? Bisa menghilangkan kegalauan zikrullah. Zikrullah dengan apa? Di antaranya dengan banyak-banyak mengucapkan La ilaha illallah wa la hawla wa la quwata illa billah. La ilaha illallah wa la hawla wa la quwata illa billah. Nah, sekarang keterangannya kenapa kok zikrullah bisa menghilangkan kegalauan. Pertama yang sifatnya dogmatis. Bahwa Allah ini yang menguasai, yang menciptakan semuanya. Sebagaimana kita baca dalam surat Al-Fatihah. Sehari minimal 7 kali kita baca dalam surat kita. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
Segala puji bagi Allah, Rabbil Alamin, yang menguasai seluruh alam raya. Kalau dalam kehidupan kita sehari-hari, biasanya kalau kita galau, kalau kita ada masalah, kita larinya ke siapa? Larinya ke orang-orang yang kita anggap bisa menyelesaikan masalah. Betul ya? Kalau masalahnya dengan urusan publik, larinya ke pejabat, ya, untuk bisa diselesaikan masalah-masalah ini. Kalau masalah kesehatan, tentu ke dokter, ya. Kalau ada masalah dengan pekerjaan, ke atasan, ya kan? Kalau ada masalah keluarga, ke orang yang paling berpengaruh di keluarga, ya. Karena apa? Karena kita percaya mereka itu otoritatif. Ya, otoritatif itu punya otoritas untuk bisa menyelesaikan urusan itu. Mampu, kita anggap mampu, kita anggap bisa. Ya, dialah yang bisa menyelesaikan permasalahan saya ini. Maka dari itu, wajar kemudian orang merapat. Kalau urusan masalah kejiwaan, stres, larinya ke psikolog, misalnya, kan? Kalau nggak punya duit, ya lari ke orang tua atau orang yang dianggap punya duit. Nah, karena apa ya? Mereka otoritatif tadi. Kalau mau konsultasi agama, ya sama kiai. Sekarang gunakan logika itu. Ya, gunakan logika itu. Bayangkan kita lagi punya masalah yang pelik sehingga galau, ya, susah, sedih. Kalau kita anggap dokter, guru, orang tua, orang yang punya duit, pejabat bisa menyelesaikan masalah. Sekarang ada loh, Rabbil Alamin, ya, Tuhan zat yang menguasai mereka semuanya. Termasuk menguasai seluruh masalah yang ada. Wow, penguasa seluruh alam raya. Ya, Rabbil Alamin. Zat kang mengerani wong, zat kang mengerangi alam kabeh. Kalau orang Jawa bilang, menerjemahkan begitu. Zat yang menguasai seluruh alam raya. Termasuk seluruh persoalan-persoalan kita. Ya. Dan Allah punya sifat yang diajarkan tadi. Bi'ayyi sifatin kanat. Ya, mengingat Allah dengan seluruh sifatnya. Yang sangat komprehensif, yang sangat menyeluruh. Ya. Ada kurang kasih sayang. Allah Maha Rahman dan Rahim. Ya, Allah Maha memberi kasih sayang. Murah, Rahman dan Rahim. Kalau karena kita banyak dosa, Allah itu Al-Ghaffar. Ya, zat yang maha pengampun. Ya. Kalau karena nggak punya duit, Allah itu Ar-Razzaq. Allah itu maha, zat yang maha memberi rizki. Ya. Coba, semuanya itu udah tercover. Ya. Dengan Allah dan sifat-sifatnya dan nama-nama lain dari Allah. Ya. Karena itu, kalau kita percaya dokter, kalau kita percaya psikolog, kalau kita percaya atasan, kalau kita percaya eh, orang tua, kalau kita percaya orang yang punya duit, kita bisa minta pertolongan. Yang jauh lebih hebat dari mereka, yang menguasai mereka semuanya, dan yang menguasai seluruh permasalahan kita itu ada. Yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa kita tidak percaya dan yakin? Seluruh masalah akan diselesaikan oleh Allah, yang menguasai semuanya Allah. Ya, yang jauh lebih, yang nggak ada bandingannya lah kalau dibandingkan sama dokter yang ahli kesehatan. Yang tiada terbandingkan dengan psikolog, yang nggak ada terbandingkan dengan pejabat, yang nggak ada terbandingkan dengan orang kaya. Karena orang kaya itu sumbernya juga dari Allah. Rezekinya juga dari Ar-Razzaq. Karena orang yang kita anggap perkasa, hebat, jagoan, itu juga sumbernya dari Allah. Karena Allah adalah Al-Jabbar, zat yang maha perkasa.
Maka sekarang logikanya bagaimana mungkin kita tidak percaya? Ya, bagaimana mungkin kita tidak yakin bahwa zat Allah yang bisa menyelesaikan semua masalah? Maka ingat Allah adalah cara pertama yang paling efektif agar kita dijauhkan dari kesusahan. Orang yang dekat dengan Allah, orang yang selalu zikir menyebut nama Allah, nggak pernah susah, nggak pernah galau. Ya adalah sedikit, ya, tipis-tipis saja, tapi kemudian tersembuhkan dengan baik, ya, dan dijauhkan dari kegalauan yang berlebihan. Zikir kepada Allah, mengingat Allah. Yang paling penting bukan ucapannya, yang paling penting hakikatnya, maknanya, ya, apa namanya, semangatnya, ya, keyakinannya. Ketika rasanya rezeki itu susah, jualan itu susah. Ada teman yang telepon beberapa hari lalu. Kulo niku napa anu nggih, ditakdirkan didoi duit katanya. Apakah saya ditakdirkan dijauhi uang, dijauhkan dari uang? Ya, kita tinggal mengadu kepada Zat yang Maha memberi rezeki. Siapa itu? Allah Subhanahu wa taala yang Ar-Razzaq, yang sifatnya adalah Zat Maha memberi rezeki. Begitu kita rasanya kok wangel menduit rezeki, dan kita banyak-banyak berzikir, ya Allah, ya Razzaq, ya Allah, ya Razzaq, ya Allah, ya Razzaq. Insya Allah hati kita juga tentram. Karena apa? Karena kita punya dekengane pusat yang serba maha, termasuk maha memberi rezeki, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kita ikhtiar sekarang. Kenapa harus stres? Kenapa harus galau? Duitnya susah. Ayo kita kerja bismillah dengan pekerjaan yang halal dan thayyib yang kita bisa. Ayo kita usahakan secara maksimal. Omsetnya susah apa? Ayo. Daripada cuma stres. Omsetnya susah, dimarahin atasan. Nggak ada lah di marahin atasan itu. Di Kenview, ya, dan di tempatnya kerja panjenengan semuanya. Tapi banyak yang di sana tuh orang stres mau berangkat kantor itu. Stres kalau udah dimarahin atasan dulu gitu. Diancam-ancam, mau dipecat dan sebagainya. Nah, galau kan? Terus logikanya kan sederhana. Kemudian ingat Allah kan, Ar-Razzaq, ya Allah, ya Allah, Ar-Razzaq, engkau zat yang beri. Kenapa kita mesti galau? Ya. Dimarahin Pak, gimana nggak galau? Ya Allah, itu bisa jadi wasilah rezeki kita. Itu bisa jadi cara Allah menegur kita biar kita banyak-banyak bersyukur. Kan gitu kan? Bersyukur kenapa? Masih punya atasan, masih punya perusahaan. Ya, coba kalau suruh milih, dimarahin atasan atau nggak punya pekerjaan? Milih dimarahin atasan dong. Wahai para karyawan, ya, jangan banyak-banyak galau. Itu tanda Allah sedang mengingatkan agar kita banyak-banyak bersyukur masih punya pekerjaan yang terhormat, halal, dan thayyib. Kalau nggak pusing, lebih pusing gitu ya. Nah itu barangkali, nah, kemudian kita mengingat Ar-Razzaq, Allah yang zat mampu memberi rezeki. Wah, atasan saya itu malah mengapresiasi teman saya. Padahal ini karya saya prestasi. Ya, nggak usah galau. Mau Allah maha melihat. Bukan hanya melihat, Allah maha detail. Ya. Alimun khabir, bukan hanya alim tapi khabir. Detail hal betul betul sare Gusti Allah betul sare. Itu ucapan-ucapan begitu kan. Ya. La haula wala, waduh kok ini berat sekali. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada yang berat atas izin Allah. Tidak ada yang ringan suatu pekerjaan kalau tidak diizinkan oleh Allah. Betul kan? Nah, begitu logikanya Bapak Ibu. Kelihatannya sangat apa ya, dogmatis. Kalau ingat Allah, ingat Allah itu tipsnya kok begitu sih? Nah, ternyata ada logikanya, ada logiknya di belakang. Makanya ngaji gitu. Kalau nggak ngaji nggak tahu logiknya. Begitu kurang lebih ngaji kita hari ini. Masih ada 2 lagi, kita baca minggu depan. Sudah jam 6 lewat 13 menit. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.